Lantas, apakah benar bahwa konon katanya makam yang ada di Majalengka tersebut merupakan makam dari Prabu Siliwangi? Pertanyaan mengenai di manakah sebenarnya letak dari makam Prabu Siliwangi ini memang konon katanya masih banyak versi yang beredar. Belum ada kata kesepakatan yang dilontarkan oleh sejarawan tentang di mana makam Prabu Siliwangi di Majalengka. Sebab banyak sekali di kawasan Jawa Barat ditemukan petilasan dari Prabu Siliwangi. Sehingga banyak sejarawan yang mencoba untuk melakukan penelusuran demi menemukan bukti yang nyata di manakah letak dari makam Prabu Siliwangi tersebut. Selain jinak pada manusia, ikan ini konon tidak berbau amis pemirsa. Dan tempat tinggalnya juga selalu bersih. Uniknya lagi pemirsa, ikan yang satu ini menyukai buah-buahan seperti salah satunya buah apel merah. Tidak hanya itu saja, ikan dewa ini juga konon sangat suka dengan popcorn jagung layaknya manusia. Hingga saat ini, ada hal aneh yang masih menjadi misteri mengenai ikan dewa ini. Ya pemirsa, konon ketika air dalam kolam hilang, maka ikan dewa juga konon turut ikut hilang entah kemana. Namun ketika kolam sudah terisi air, ikan-ikan ini disinyalir muncul kembali. Sayangnya, ikan ini terancam punah lantaran kerusakan hutan dan penangkapan yang berlebihan. Masyarakat setempat menganggap ikan ini adalah suci. Hingga hukum adat setempat melarang masyarakat untuk membunuh dan memakan ikan dewa ini. Lantas, apakah benar bahwa konon katanya makam yang ada di Majalengka tersebut merupakan makam dari Prabu Siliwangi? Pertanyaan mengenai di manakah sebenarnya letak dari makam Prabu Siliwangi ini memang konon katanya masih banyak versi yang beredar. Belum ada kata kesepakatan yang dilontarkan oleh sejarawan tentang di mana makam Prabu Siliwangi di Majalengka. Sebab banyak sekali di kawasan Jawa Barat ditemukan petilasan dari Prabu Siliwangi. Sehingga banyak sejarawan yang mencoba untuk melakukan penelusuran demi menemukan bukti yang nyata di manakah letak dari makam Prabu Siliwangi tersebut. Berkaitan dengan makam dari Prabu Siliwangi ini, ternyata banyak masyarakat yang meyakini tidak ada. Meskipun telah dilakukan penelusuran yang panjang, tetap tidak akan mampu menemukan makam dari Prabu Siliwangi. Bahkan banyak yang menganggap Prabu Siliwangi ini masih hidup tetapi berada di dimensi lain. Jika mencari mengenai cerita dari Prabu Siliwangi ini, memang terdapat banyak sekali versi pemirsa. Namun arahnya tetap menunjukkan bahwa memang Prabu Siliwangi ini menghilang ke alam gaib bersama dengan pengikutnya dan membangun kerajaan gaib yang terletak di Gunung Salak. Hal itulah kenapa saat ini Gunung Salak dikenal sebagai gunung yang angker. Tetapi tidak semua orang percaya dengan cerita itu. Ada sekelompok yang yakin kalau Raja Pajajaran tersebut memang wafat dan dimakamkan dengan wajar. Lantas, di manakah kita dapat menemukan makamnya? Dalam masalah ini, hanya diketahui oleh orang yang terpilih dan memang terpercaya saja. Hal ini karena didasarkan pada posisi kerajaan Pajajaran selama berkuasa. Ada pula situs yang dianggap makam dari Prabu Siliwangi. Ada pula situs yang dianggap makam dari Prabu Siliwangi lainnya yang berada di Garut, Ciamis, dan Sumedang. Bahkan pada tahun 1987 hadir pengakuan seorang sejarawan yang telah berhasil memindahkan makam Prabu Siliwangi dari lereng Gunung Pangrango menuju bukit di Ngampra Pasir Pariciwidey. Hal ini atas dasar alasan sulit untuk mengunjungi lokasi tempat pertama makam dari Prabu Siliwangi. Dari sekian banyak pendapat dan klaim mengenai makam dari Prabu Siliwangi, tetapi semuanya mempunyai keyakinan dan alasan jelas, termasuk yang berada di Majalengka, di mana menjadi lokasi moksa atau hilangnya Prabu Siliwangi.
Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Pemirsa, pada zaman dulu konon katanya di Indonesia terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, kerajaan juga menjadi tempat menyebarluaskan sistem kepercayaan. Ada yang menyebarkan agama Hindu, ada yang menyebarkan agama Buddha, dan ada juga yang menyebarkan agama Islam. Seperti beberapa kerajaan berikut ini yang konon katanya sangat berpengaruh di tanah air. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit. Konon katanya salah satu kerajaan paling berpengaruh di Indonesia adalah Kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit sendiri merupakan kerajaan dengan dasar agama Hindu yang berdiri dari tahun 1293 hingga tahun 1500, di mana konon menjadi kerajaan paling berpengaruh lantaran Majapahit menguasai berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timur Timur. Majapahit sendiri berlokasi di antara Kaliberantas dan juga Solo. Kekuasaan Majapahit yang besar konon mampu mempengaruhi sejumlah negara di Asia Tenggara. Majapahit sendiri pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya dan meraih zaman kemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ditemani dengan patinya yang terkenal bernama Gajah Mada. Kemudian kerajaan lain yang juga berpengaruh di tanah air adalah Kerajaan Mataram. Ya, Mataram adalah salah satu kerajaan besar yang berada di Pulau Jawa. Berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18, di mana diperintah oleh Raja Senapati atau yang dikenal dengan nama Adi Wijoyo. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan yang berpengaruh di Pulau Jawa. Sepanjang sejarah, Kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Lantaran dua hal itulah pemirsa yang membuat kerajaan ini memiliki populasi penduduk yang sangat banyak dan juga makmur. Berada di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang berbasis agama Hindu. Dan rajanya yang terkenal dari Mataram bernama Balitu.